Lalu acara yang terakhir adalah penutupan. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Pasundan 8. Mangga kami persilakan untuk Bapak Asep Kamawan, SPD. Nuhun Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Wira Ibu, sepumurang kali kelas 7 anu kusim kuring dipihormat. Oke, Bapak Ibu guru, para wakasek, pari kelas anu kusim kuring dipihormat. Nu kahiji semangga urang nada ijab-ijabna kalau Subhanahu wa taala nu parantos ka urang paringan kanikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, memperdayakan ka urang kesehatan, doa sareng batin. Alhamdulillah urang tiasa kempel sanaos ngalunganjum tapi ya silaturahmi anu ngawitan sareng sepuh kelas 7. Tadina hoyong kempel di sekolah mungku alatan darurat ieu jadi tiasa ngulem kelas sepuh-sepuh sadayana. Oke, rahmat sareng salam mudah-mudahan dilaurkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge keluargina, karabatna, sahabatna, tabiin-tabiina. Mudah-mudahan orang salamina diupadan rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak sareng Ibu sepumurang kali anu kusim kuring hormat. Ieu panginten saya nama memang kada orang teh kada patepang tapi da adalah kumaha ayeuna ju PPKM dugi ka kaping 2. Angkete bilih diperpanjang deui dan urang tangtos moal tiasa kempel sapertos bihara-bihari nyaeta tatap muka. Tapi mudah-mudahan kaum urang kali tak ieu panginten kanggo pembelajaran sanaos urang PJJ tapi tetap urang kali kedah tiasa ngiring kegiatan-kegiatan margi penilaian kanggo urang kali ditinggal tina keaktifan PJJ. Oge karena tugas-tugas. Nah, panginten ngedapang rojong ti Bapak Ibu sadayana selaku sepumurang kali margi sekolah para wali kelas Bapak Ibu guru teh tiasa mantau benten sareng pami di sekolah kapantau katinggal mana murang kanu rajin, murang kanu henteu, murang kanu kumaha katinggal lah. Kulantaran aya nama panginten kaayana kieu alangkungan PJJ nitip sim kuring atas nama sekolah nitip ke para sepuh supados dipasihan semangat kurang kalina semangat kanggo ngiring kegiatan pembelajaran sanaos ngalangkungan PJJ. Insya Allah pangikapayun aya tatap muka murang kali henteu kaku deui gitu tah. Mudah-mudahan wae panginten di akhir Agustus urang tiasa tatap muka. Sanaos terbatas, maksa terbatas teh henteu langbreg sadayana gitu. Pasti panginten di bagian-bagian 7A, 7B, 7C. Nah, terus sekaligus ada yang sekelasen panginten 7A dibagi 2 heula. 7B dibagi 2 dan eta panginten manawi tatap muka kapayun margi sebatna tatap muka terbatas. Jadi henteu breg sapertos biasa. Mudah-mudahan oge saenggalna tiasa dilaksanakeun ku urang sadayana. Margi karaos ku Bapak Ibu sadayana, karaos oge ku Bapak Ibu guru. Kalau kusim kuring, iya PJJ teh kirang efektif pisan. Margi pembelajaran ngalangkungan daring kieu. Aya wae panginten anu ngiring bari nunutan bari bobo di kamar tengah dangukeun pembelajaranna aya wae nu kitu. Tah jadi panginten Bapak Ibu sadayana mudah-mudahan kapayun urang tiasa ngalaksanakeun kegiatan tatap muka. Insya Allah Pasundan Darwano terus komplit sadayana sarana prasarana kanggo kegiatan tatap muka. Sadayana terus aya lah per kelas hand sanitizer aya, penyemprotos aya, segala terus aya lah. Terus komplit kantunder pami di widian ku pemerintah. Nah, ieu panginten tapi tetap segala sesuatu oge urang kedah nganggo aturan. Prokes tetap udah dianggo misalkan masker tiap ke sekolah kedah aya, cuci tangan si sekolah terus nyayogikeun kanggo cuci tangan per kelas hiji.
Dan hand sanitizer per kelas siji, jadi terus aya terus komplit. Eta panginten kedah dilaksanakan. Kedah patebih ya mejana saja sabangku sajalmi kapiasa nama duaan tangke mah sabangku sajalmi. Nah, iya panginten mudah-mudahan orang sadayana hiji di pasien kesehatan kegiatan melaksanakan tugas orang sadayana para ibu guru pasien kesehatan bapak ibu sepuh murang kali oge di pasien kesehatan kegiatan dina ngajagi murang kali ieu oge murang kali nah mugia sing saroleh sing sarehat sadayana ila ngalaksanakeun pembelajaran PJJ na. Tah ieu panginten da simkuring mah henteu seueur ngapehatur panginten kegiatan ieu ku simkuring dibuka wae secara resmi ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan panginten kanggo silaturahmi ieu mangga dibuka dilajengkeun ku para wakase, ku Pak Aten, Pak Eka, Ibu Elis, Ibu Dini, mangga sareng para wali kelas, mangga nyangakeun ieu sing lancar, sing berjalan dengan baik. Mangga simkuring panginten ngarojong kana kegiatan ieu. Hatur nuhun, sakitu kapehatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Putu nu parantos maparkeun sakumaha di kaayaan di mangga salajengna acara salajengna nyaeta materi mengenai bersahabat dengan daring yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Dian Suteja. Maka kepada Bapak Eka kami persilakan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, ya, beserta para orang tua siswa dan wali yang saya harapkan tetap sehat, ya, tetap semangat membimbing anak-anaknya di rumahnya. Ada sebagian kecil yang ingin saya sampaikan perihal pelaksanaan PJJ agar tetap terlaksana dengan baik, Bapak dan Ibu sekalian. Intinya PJJ ini itu yang penting hak anak untuk belajar itu terpenuhi. Ya, mau itu 1 jam, 2 jam belajarnya, yang penting hak anaknya terpenuhi. Itu yang harus kita fokuskan di sana dan harus kita bimbing serta kita amati baik-baik. Di PJJ ini ada efek negatifnya kalau terlalu lama dilaksanakan dan juga terlalu lama untuk waktu belajarnya. Ya, hal yang paling menonjol ini Bapak dan Ibu harus saya sampaikan yaitu adabnya sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu guru ini hak mendidiknya berkurang. Jadi lebih banyak mengajarnya gitu ya. Jadi kalau secara langsung mungkin bisa langsung, cuma kalau dalam virtual kami masih dalam kesulitan gitu untuk hal mendidiknya. Jadi di dalam PJJ ini tidak usah dibuat repot, tidak usah dibuat pusing. Intinya hak anak harus terpenuhi dalam belajarnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bahas masalah bagaimana sih PJJ di SMP Pasundan 8 Bandung ini. Nah, saya akan share-kan screen-nya. Nah, pembelajaran daring di SMP Pasundan 8 Bandung. Jadi kami pihak sekolah sudah menentukan apa saja yang harus disiapkan oleh para siswa dalam mendukung PJJ ini. Nah, sarana yang pertama itu harus punya gadget, laptop, HP atau tablet atau yang lainnya ya yang bisa untuk akses internet. Intinya itu yang penting komunikasi dengan gurunya ada gitu ya. Apa sih yang guru hari ini sharekan ketika belajar? Nah, yang pertama alatnya itu harus ada gadget. Yang kedua, biaya akses internet selama BDR boleh menggunakan kuota dari kartu ataupun wifi yang dari rumah yang disediakan, ataupun kalau misalkan berdekatan dengan warnet boleh menggunakan warnet. Nah, kemudian nanti akan diberi pinjam buku paket dari sekolah, insya Allah nanti akan dijadwalkan ulang lagi untuk kelas 7 kapan untuk ke sekolahnya. Selanjutnya ada buku sumber pendukung, silakan Bapak dan Ibu kalau punya buku sumber yang lain untuk menopang pembelajaran anak di rumah, silahkan, kami tidak membatasi itu. Kemudian yang kelima, buku
catatan dan buku tugas untuk masing-masing pelajaran. Jadi harap disediakan untuk mempermudah mengkoordinir semua mapelnya. Intinya dari semua ini, siswa harus mempunyai akun email Google atau @gmail ya. Jadi kalau HP-nya Android, Bapak dan Ibu, berarti itu sudah punya akun Gmail. Kalau tidak punya akun siswanya, ya bolehlah menggunakan akun orang tuanya, boleh. Jadi kami tidak mempersulit, tapi kalau bisa ya akun siswa untuk mempermudah pengenalan siswanya. Kalaupun punya orang tua juga tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika pengiriman tugasnya harus dilampirkan nama siswanya. Nah, itu sarana yang pertama harus ada. Nah, nanti kalau ada kalau nggak ada, salah satunya gimana Pak? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke. Nah, yang selanjutnya pembelajaran daring di sini itu, jadi sekolah sudah menentukan learning management systemnya atau aplikasi untuk PJJ-nya apa sih yang digunakan, ruangnya gitu ya. Apakah ruang guru, apakah Xeon atau yang lainnya. Nah, kami pihak sekolah sudah menentukan bahwa itu Google Classroom. Kenapa Google Classroom? Yang pertama free, gratis ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini tidak usah dipasangkan. Sebenarnya kalau mau dipasangkan lewat Play Store aplikasinya boleh, silahkan, lebih mudah. Tapi nggak dipasangkan juga di HP juga tidak apa-apa. Itu sudah ada ya Google Classroom itu. Intinya saya memilih Google Classroom itu, gurunya bisa mempergunakannya, siswanya juga bisa mempergunakannya. Jadi konektivitas guru dengan siswa melalui learning management systemnya tidak terputus. Jadi kami pihak sekolah sudah menentukan ini yang paling bisa digunakan antara guru dan siswa. Ya, itu yang pertama, harus ada Google Classroom di aplikasinya. Nah, emailnya usahakan nama peserta didik juga, kalau email orang tua tidak apa-apa. Nah, yang kedua, aplikasi pendukung yang biasa Bapak dan Ibu guru gunakan ketika daring ini adalah aplikasi tatap maya ya. Contohnya seperti ini, Zoom atau enggak Google Meet. Biasanya dua aplikasi ini yang biasa digunakan. Nah, aplikasi-aplikasi yang lainnya jarang digunakan, walaupun banyak sekali aplikasi video conference yang lainnya. Intinya Zoom Meeting dan Google Meet yang harus dipasangkan. Nah, yang selanjutnya yang biasa digunakan oleh para guru itu adalah web interaktif. Ini nggak usah dipasangkan, biasanya para guru sudah memberikan linknya, tinggal diklik saja. Jadi biasanya menggunakan Kahoot atau Quizizz ataupun Educandy. Ini untuk tambahan tambahan pembelajaran lebih interaktif saja gitu ya. Jadi ini supaya anak itu tidak bosan PJJ-nya. Jadi kami tambahkan web interaktif sebagai pendukung. Nah, yang terakhir adalah WhatsApp. Ini WhatsApp ini itu digunakan intinya itu untuk berkomunikasi saja. Nah, tapi kami juga fasilitasi bagi siswa yang, Pak, ini memorinya udah penuh, nggak bisa install Zoom atau Google Meet. Kami juga lampirkan insya Allah materinya ke grup WhatsApp tiap kelas. Jadi siswa yang pada saat itu tidak bisa mengikuti Zoom atau Google Meet, kalau ada jadwal tatap mayanya, jadi Bapak dan Ibu guru nanti akan melampirkan materinya di grup WhatsApp ini. Ya, jadi intinya grup WhatsApp ini untuk berkomunikasi saja, untuk memantau siswanya, untuk berkomunikasi dengan yang lain-lainnya. Nah, itu untuk beberapa sarana yang harus disiapkan ya, dari mulai hardware-nya serta software-software-nya harus dipersiapkan. Ya, jadi aplikasi-aplikasi ini itu sebenarnya tidak berat, tidak memenuhi memori di handphone. Biasanya anak itu penuh memori HP-nya itu oleh games ya biasanya, atau enggak keterlaluan dalam menggunakan medsos karena terus ngupdate terus ya. Dan juga kuota anak-anak ini biasanya habisnya untuk medsos, bukan untuk PJJ biasanya. Itu yang harus jadi catatan. Ini sudah saya evaluasi dan saya sudah teliti bagaimana anak ini ketika ditanya sama saya, coba berapa jam kamu ikut PJJ, berapa jam kamu bermain medsos. Dan itu kebanyakan habisnya kuotanya itu untuk medsos. Jadi itu yang harus mohon maaf Bapak dan Ibu pantau ketika di rumah gitu ya. Nah, nanti juga saya edukasi lah masalah medsos ini. Karena kadang anak terlalu berlebihan ketika menggunakan medsos, terutama memposting-posting yang tidak perlu gitu ya.
Nah, oke, yang selanjutnya adalah materi pembelajarannya itu tidak banyak Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu guru itu sudah memilih materi yang esensial, yang paling penting yang harus diajarkan kepada peserta didik itu. Jadi sudah ditentukan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi misalkan di kurikulumnya itu harus 11 KD yang harus diajarkan, mungkin di selama PJJ itu mungkin setengahnya ataupun dipersedikitkan lagi gitu ya, dikurangi lagi KD-KD-nya untuk materinya. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi intinya Bapak dan Ibu guru sudah memilih materi yang paling penting harus diajarkan kepada anak. Jadi tidak semua materi yang diajarkan di sini. Jadi hanya pilihan-pilihan saja yang memungkinkan bisa dipahami oleh anak. Nah itu. Nah ini yang paling penting kadang kita salah tangkap ketika guru memposting di classroom itu bukan berarti sebuah tugas Bapak dan Ibu ya. Orang tua, jadi setiap Bapak dan Ibu guru posting di classroom itu tidak semuanya tugas. Jadi nggak usah semuanya dikirimkan gitu ya. Jadi kadang itu hanya materi. Kalau materi kan tinggal dipelajari saja, nggak usah Pak ini sudah dicatat dikirimkan, nggak usah. Jadi kalau mau dicatat ulang di buku catatan boleh, mau di print boleh, mau disimpan di Google Classroom-nya di download juga tidak apa-apa. Jadi kami tidak akan mempersulit harus bikin catatannya, kecuali mungkin harus dibuat resumenya. Nah, jadi intinya setiap apapun yang diposting guru di classroom itu bukan berarti sebuah tugas. Ya, mungkin itu sebuah materi atau instruksi saja. Nah, itu catatannya. Ya, jadi dan beranggapan bahwa itu semuanya tugas. Jadi beranggapan Bapak dan Ibu ini kok banyak sekali tugas-tugasnya. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa semua yang guru posting di Google Classroom itu bukan tugas, tidak semuanya tugas, ya. Oke, intinya itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru, saya harus Bapak dan Ibu orang tua, maaf. Untuk tugas, jadi kami tidak batasi hari itu harus selesai, tenang saja. Jadi pengumpulan tugas itu, pengumpulan nilai dari Bapak dan Ibu guru kepada kurikulum itu per 3 bulan. Ya, jadi misalkan tidak sempat hari ini dikerjakan, bisanya besoknya dikerjakan, silahkan. Tidak sempatnya besoknya dikerjakan, minggu depannya dikerjakan, silahkan. Jadi kami tidak membatasi selama hari itu harus beres misalkan. Enggak. Saya sudah instruksikan kepada semua guru, jangan mendeadline tugas terlalu cepat. Ya, karena saya batasi untuk pengumpulan nilai dari guru kepada sekolah, pada kurikulum itu per 3 bulan. Jadi jangan dianggap harus tugas itu harus dikerjakan cepatnya, tapi lebih cepat lebih baik sebenarnya. Cuma ini untuk menghindari stressing anak ketika mengerjakan tugas. Intinya itu yang ini saya sampaikan itu. Jadi tidak di deadline tugas itu supaya anak tidak stres bahwa itu tugas harus selesai hari ini. Nah, bukan berarti seperti itu ya. Jadi intinya pengumpulan tugas itu dibatasi per 3 bulan ya. Jadi jangan sampai lebih dari 3 bulan nggak dikerjakan tugasnya ya, tapi lebih cepat lebih baik karena nilainya juga akan berbeda dengan yang cepat dengan yang terlambat mengumpulkan tugasnya. Nah, itu untuk laporan penilaian. Nah, ini contoh tampilan di classroom-nya. Jadi nanti akan ada sekitar 11 mapel di classroom anak ini tuh ya, dari mulai pendidikan agama sampai yang terakhir bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Jadi akan tampilnya ada 11 mapel. Ditambah mungkin nanti ada ruang untuk ujiannya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi intinya bersahabat dengan daring itu yang penting kita enjoy-kan saja lah, nggak usah dianggap pusing gitu ya. Intinya mau anak itu bisa dikerjakannya malam juga tidak apa-apa, karena kan saya setelah survei bahwa tidak semuanya semua anak itu punya handphone. Jadi kadang menggunakan handphone orang tua. Handphone orang tuanya dipakai kerja orang tuanya, jadi bisanya malam, silahkan. Sangat difasilitasi. Ya, jadi kami tidak membatasi itu. Ya, intinya hak anak untuk belajar tetap terpenuhi. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu guru. Oh ya, mohon maaf, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan ketika anak tidak punya handphone.
Jadi nanti anaknya disuruh ke sekolah, nanti di sekolah diberikan materi-materinya. Ya, ini mungkin nanti kami akan bahas lagi selama PPKM itu seperti apa. Jadi kami juga masih takut selama PPKM untuk anak ke sekolah untuk luring gitu ya, luringnya di sekolah misalkan. Jadi kami sedang bahas dulu ya, nanti insya Allah kalau ada informasinya sudah tepat, solusinya sudah tepat, kami akan sampaikan secepatnya kepada Bapak dan Ibu guru. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Eka. Jadi terima kasih sekali ya Pak Eka ya, Ibu dan Bapak mungkin sekarang sudah mengetahui bagaimana daring itu, ya prosesnya seperti apa. Nanti mungkin akan ada tanya jawabnya enggak Pak Eka? Untuk di Mangga Bu, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Bapak dan Ibu. Mau ditanyakan barangkali Ibu dan Bapak untuk masalah daring ini, silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan Bu. Tidak ada? Tidak ada. Oh ya boleh, silakan Ibu. Siapa? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas Ibu? Boleh Ibu mau bertanya? Ya boleh, silakan. Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Baiklah, kalau begitu mungkin nanti bisa. Silakan Bapak dan Ibu. Iya, kalau ada yang boleh ditanyakan. Silakan, nggak ada? Ada yang. Oke, ini ada yang bertanya. Oh, boleh. Oke, sebentar ada yang bertanya. Ada yang bertanya ini dari orang tuanya Lapisean ya, kelas 7C. Selama pengiriman tugas, apakah anak akan langsung dapat info belum mengumpulkan tugas atau nunggu 3 bulan? Oke, Bapak dan Ibu kalian, biasanya Bapak dan Ibu guru itu menilai per minggunya dulu, gitu ya. Seminggu itu dulu. Nah, nanti akan disampaikan. Dicek saja Bapak dan Ibu di classroom-nya, biasanya kalau sudah dinilai itu langsung ada nilainya di situ. Ya, jadi kalau gurunya sudah menilai, jadi di classroom-nya itu di tugas yang dilampirkan oleh anak itu, kalau dia mengerjakan sudah ada nilainya. Jadi per minggu dulu biasanya sama Bapak dan Ibu guru itu diceknya. Ada lagi Bapak dan Ibu guru? Bapak dan Ibu yang ingin yang ingin ditanyakan? Oke, nah eskul. Untuk eskul dulu ya, Bapak dan Ibu, saya sampaikan. Untuk eskul insya Allah sedang dibahas. Ya, sedang dibahas. Untuk tahun kemarin eskul tidak dilaksanakan sama sekali untuk tahun pembelajaran kemarin. Tapi untuk tahun sekarang insya Allah kalau misalkan peraturan dari pemerintahnya sudah pembatasannya sudah berkurang ya, insya Allah kami akan segera laksanakan untuk eskul. Mungkin dengan terbatas juga gitu ya, tidak semuanya diikutkan. Mungkin kami juga akan melakukan seleksinya dulu, misalkan kalau ada seleksi. Kemudian jumlah pesertanya juga kan mungkin kalau terlalu banyak tidak memungkinkan. Jadi untuk eskul, insya Allah untuk tahun ini sedang dibahas. Karena itu dari yayasan langsung, eskul jangan sampai terputus katanya. Ini untuk pengembangan siswanya. Kalau misalkan dia punya bakat yang tertentu, tentu kami juga akan prioritaskan. Nah, itu saja untuk eskul. Ya. Kemudian, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan? Nah, daring yang efektif dan menyenangkan itu biasanya ini jadi tantangan oleh guru-guru juga ya. Jadi tidak selamanya si aplikasi ini digunakan, tentu dengan cara-cara yang lain. Insya Allah dalam bentuk lomba-lomba kami akan gunakan. Contohnya yang paling dekat mungkin insya Allah saya akan garap tentang literasi gitu ya. Jadi nanti akan ada lomba literasi. Insya Allah ini jadi kombinasi PJJ yang lebih menarik lagi. Jadi tidak
Tidak selalu harus classroom, tidak selalu harus Zoom, tapi akan ada lomba-lomba. Insya Allah itu akan dilaksanakan, dan sedang saya garap itu literasi, ya, tentang literasi. Mungkin dari kesiswaan juga ada program lain. Itu untuk kurikulum mungkin ada program literasi untuk lombanya. Mungkin ada lagi nggak? Ibu dan Bapak yang ingin bertanya nanti boleh selanjutnya via chat aja ya. Untuk saat ini cukup 3 pertanyaan dulu mungkin Pak Eka. Oh iya, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Pak Eka. Marilah sekarang kita lanjut acara selanjutnya, yaitu perkenalan. Ya, perkenalan di sini akan diwakili oleh perwakilan dari wali kelas 7C oleh Bapak Aten Saifullah. Beliau di sekolah ini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, dan juga beliau wali kelas 7C. Mangga untuk Bapak Aten Saifullah SPD, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah dengan kebaikan-kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan. Sampai saat ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin keadaannya tidak seperti nyata, tidak seperti tatap muka, tetapi ya begini adanya pada saat kita dituntut untuk lebih melek IT gitu. Nah Bapak Ibu juga alhamdulillah ya Zoom, udah ngerti gitu. Oh Zoom teh kayak gini gitu kan, jadi ilmu yang mungkin kalau kita tidak ada corona tidak akan jadi seperti ini gitu. Di satu sisi ada hikmah juga gitu kan ya, corona itu seperti itu. Baik, sholawat serta salam selalu tercurah kepada manusia terbaik sepanjang masa, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua dari kelas 7A sampai kelas 7E, senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu hari ini sekalipun dalam posisi atau dalam keadaan tatap muka. Nah, dari maksud dari pertemuan ini ialah ya silaturahmi ya, sesuai dengan undangan yang sudah dikasih dari tiap-tiap wali kelas. Kenapa? Karena memang kita baru gitu. Kalau sama siswa selama MPLS kemarin selama 4 hari, alhamdulillah kita sudah bertatap muka dan kemudian bertemu gitu pada saat pengukuran baju. Nah, itu pun jadi modal untuk kita biar anak tahu gitu. Oh, ini wali kelas saya itu ini, wali kelas 7A sampai 7E ini. Berikutnya lanjut ke orang tua. Nah, mohon maaf baru bisa difasilitasi dengan Zoom meeting ini ya. Tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, insya Allah kalau memang keadaannya sudah membaik, dalam hal ini mungkin PPKM-nya sudah ada atau tidak diperpanjang, insya Allah Bapak Ibu juga ingin gitu kan, Bapak Guru di sini ketemu secara live atau secara tatap muka dengan Bapak Ibu wali kelas, atau enggak Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 dari A sampai E. Tadi sudah sama Pak Eka sudah diputar panjang lebar ya bagaimana untuk menghadapi daring, bersahabat dengan daring. Jadi memang Bapak Ibu jangan ikut stres gitu ya. Anaknya yang sekolah, ibu bapaknya yang ikut stres. Nah, itu tolong dihilangkan lah ya. Karena memang tahulah Bapak Ibu juga banyak pikiran, banyak yang harus diurus atau harus dikerjain. Ini ditambah lagi dengan anaknya yang mungkin sekolahnya harus dibantu. Nah, ini saya ingin mindset yang seperti itu dihilangkan secara perlahan gitu.
biarkan anak mengerjakan sendiri, biarkan anak bangun sesuai dengan aturannya gitu. Jangan sampai daring atau enggak pembelajaran jam 7 anak belum bangun sehingga ibu atau bapak orang tua yang membangunkan. Nah, itu kan secara tidak langsung ibu anu riweuh gitu. Nah, untuk itu biarkan aja biar dia bertanggung jawab, tapi diingetin atau dibangunin sebagai kita tugas orang tua membimbing seperti itu ya. Jadi di grup, mohon maaf ya, ini grup orang tua kelas 7C udah ada grupnya. Nah, itu punten ya kalau saya jarang show up, tapi insya Allah selalu memantau gitu ya, selalu memantau sukseseriannya Lira gitu abiganya. Ini curhatnya di darinya, tapi nggak apa-apa gitu ya, Bapak. Saya pun senang dengan keadaan grup itu. Tapi mohon maaf kalau saya mungkin slow respon gitu ya Bapak Ibu, karena memang ya setiap hari itu ratusan chat yang masuk sehingga kadang ketumpuk, kadang kelalap, kadang malam baru bisa dibalas gitu. Atau kok si Paten itu membalasnya singkat padat, itu mohon maaf banget ya, karena memang keterbatasan. Karena ya pinginnya juga sih semua dilayani dengan baik gitu ya, karena memang Bapak Ibu kan menanyakan, kalau menanyakan harus ada jawaban gitu ya. Tetapi sebisa mungkin, seoptimal mungkin ya saya fasilitasi Bapak Ibu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di grup kelas. Sama halnya mungkin dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Untuk orang tua itu mangga di situ wadahnya ya. Untuk kita nanya apa, nggak usah kita jadi minder, jadi malu atau gengsi. Kalau nggak ngerti silakan ya tanyain ya, seperti itu. Baik, sebelum panjang lebar lagi yang ingin saya sampaikan, tetapi ada hal yang harus dilakukan, yakni untuk perkenalan wali kelas ya. Bapak Ibu mungkin sudah sering chat dengan wali kelas, tetapi mungkin wajahnya yang mana gitu, masih mending kalau profilnya itu foto wali kelasnya. Tapi kalau yang bukan biasanya kan belum, seperti itu. Baik, untuk lebih mengakrabkan lagi suasana, saya perkenalkan dari mulai kelas 7D dulu ya, Bu Elis dulu ini teh. Ya, mungkin dari kelas 7D dulu ya. Bu Elis mute-nya coba di ini dulu, mute-nya di klik dulu. Udah Bu Elis mute-nya. Nah, mangga Bapak Ibu guru orang tua siswa, mangga wali kelas 7D Ibu Elis Astuti SPD sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Mangga Bu Elis untuk menyampaikan dua patah kata, mangga silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu orang tua yang saya hormati, siswa dari kelas 7 ya, orang tua siswa dari kelas 7A sampai dengan kelas 7E. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Saya adalah Ibu Elis, wali kelas 7D ya, dan di sini juga saya sebagai pengajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kemudian saya juga di sini menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana ya. Bapak Ibu, sebelumnya ini dalam hal mengajar ini saya kan mengajar bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Mungkin ini perlu saya tenaga ekstra untuk mengajar bahasa Inggris ini karena yang saya tahu katanya ada laporan, kan kemarin saya tatap muka ya dengan anak-anak kelas 7 dan saya tanyakan ternyata di SD-nya ada beberapa sekolah yang tidak mengajarkan bahasa Inggris. Itu betulkah Bapak Ibu? Betul Ibu, betul sekali. Ya,
seperti itu. Nah, untuk itu mungkin ya saya perlu dalam mengajar ekstra luar biasa mungkin ya ini, karena harus dari dasar kembali ini. Tetapi kemarin sudah saya sampaikan kepada anak-anak bahwa jangan putus asa gitu ya, atau jangan sampai malah jadi takut untuk belajar bahasa Inggris. Ya, kita mari belajar bersama-sama bahasa Inggris ya. Kemudian Bapak Ibu, saya lupa menyampaikan kepada anak-anak untuk masalah buku. Ini ada menjawab pertanyaan dari para orang tua ya, yang menanyakan buku paket. Ya, buku paket yang akan diberi pinjam kepada siswa-siswi itu sedang kami persiapkan. Insya Allah mungkin 2 minggu lagi siswa-siswi kelas 7 akan diundang lagi untuk ke sekolah untuk jadwal pengambilan buku paket. Ya. Yang terakhir mungkin Bapak Ibu, ini dari saya untuk dalam pembelajaran jarak jauh ini daring, saya mohon untuk kerjasamanya dengan para orang tua ya. Jadi jangan sampai orang tua hanya menitipkan anak saya ini, tapi tanpa ada kerjasama itu tidak akan berhasil ya. Harus ada kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi tolong kalau misalnya ada apa-apa di anak Anda, masalah di anaknya, bisa Bapak Ibu sampaikan pada saya selaku wali kelasnya. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Aten. Silakan Pak Aten. Ya, hatur nuhun Bu Elis, hatur nuhun untuk masukan dan pembahasannya, pemaparannya. Berikutnya wali kelas berapa Bu Elis yang ready? 7 apa? Mute-nya itu ke pijit. 7A Pak Aten. Oh, berikutnya kelas 7A yang akan menyampaikan atau berkenalan dengan Bapak Ibu. Sekalipun mungkin Bapak Ibu di luar 7A gitu, ada yang 7B, 7C, nggak apa-apa ya. Karena memang wali kelas semua di sini juga ngajar juga di kelas 7. Jadi biar tahu. Kalau tadi Bu Elis ngajar bahasa Inggris di kelas 7. Berikutnya wali kelas 7A yaitu Ibu Nopita SPD. Beliau mengampu mata pelajaran IPS. Mangga untuk Bu Nopita untuk menjelaskan ataupun menyampaikan hal-hal yang mau disampaikan perihal kelas 7A ataupun yang lainnya. Mangga Bu Nopita. Mana Bu Nopita, udah ada Bu Nopita? Cek Bu Nopita, silahkan. Ya Allah, di bawah mana kok ikan kunci kunci motornya ke bawah. Kita mau ada baju rusak saturana ngajual. Baik, sambil nunggu Bu Nopita, Bapak Ibu yang masih belum di mute untuk pengaturannya agar suaranya tidak keluar, mangga di mute. Terus sambil berjalan aja, apabila ada yang mau ditanyakan, mangga sambil berjalan di kolom chat aja ya Bapak Ibu untuk bertanyanya. Insya Allah nanti sedikit pertanyaan. Paten. Oh, mangga. Paten. Ini menjawab pertanyaan dari orang tuanya Haikal. Ya, apakah Assalamualaikum setiap tugas harus dikirim ke classroom? Prioritas utamanya di sana, Bapak dan Ibu ya. Jadi prioritas utamanya harus dikirim ke classroom. Apabila misalkan sedang tidak ada kuota, boleh dikirim ke WA gurunya ya. Jadi langsung private chat ke gurunya. Tapi kalau sudah misalkan ada kuota, supaya
kami pihak sekolah juga memantau Bapak dan Ibu gurunya, ini benar nggak ngajarnya gitu ya. Kemudian para pengawas sekolah juga bisa mengecek ini gurunya benar nggak menilai di sana itu ya di classroom. Jadi yang prioritas utamanya tugasnya itu dikirim ke classroom. Kalau misalkan tidak ada kuota untuk mengirimkan di classroomnya, adanya kuota chat. Biasanya anak-anak alasannya, Pak, adanya kuota chat katanya. Nah, boleh silakan, tapi jangan berbohong punyanya kuota chat gitu ya. Kadang anak-anak hanya malesnya saja gitu yang ngirim ke classroom atau enggak emang belum bisa. Kalaupun belum bisa mengirim classroom, di pertemuan pertama pelajaran saya di prakarya sudah dikirimkan tata cara mengirimkan tugasnya. Ditanyakan saja kepada siswanya. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Ten. Mangga Bu Novita sudah ada. Hatur nuhun PK, hatur nuhun. Mangga berikutnya Bu Novita sudah ready ya. Silakan Mangga Bu Novita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Novita. Saya ditugaskan sebagai wali kelas 7A tahun ini dan juga saya mengajar mata pelajaran IPS. Nah, untuk Bapak dan Ibu wali murid kelas 7A, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin menanyakan sesuatu, mangga silakan hubungi saya. Dan juga grup orang tua juga sudah ada ya Bapak Ibu. Dan mohon bantuannya untuk Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu wali murid untuk selalu membimbing, mengarahkan putra-putrinya selama pembelajaran daring ini sehingga anak-anak bisa terpantau semua dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bapak dan Ibu. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Hatur wabarakatuh. nuhun Bu Novita. Ya, itu ya tindak lanjuti sedikit dari Bu Novita. Ya mangga untuk siswa atau enggak orang tua wali kelas 7A, kalau ada apa-apa yang mungkin kaitannya dengan pembelajaran ataupun dengan penugasan bisa di japri aja Bu Novita atau bahkan bisa di grup orang tua saja ya. Bukan hanya perihal pelajaran sih ya, karena wali kelas kan cakupannya besar gitu. Jadi bisa dengan hal-hal yang seputar kelas, entah itu mungkin teman-teman di 7A ada berapa siswanya, terus siapa mungkin kalau udah dibentuk KM sama sekretaris yang seperti itunya, nanti mungkin bisa dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan Ibu Novita. Berikutnya untuk wali kelas 7 apa yang sudah ready? 7B. 7B Bu Dewi ya, Bu Dewi udah siap Bu Dewi? Bu Intan. Oh Bu Intan, Bu Intan, maaf. Ya. Enggak, berikutnya akan dimulai perkenalan dari wali kelas 7B, yakni Bu Intan Permatasari SPD. Beliau selain wali kelas 7B, mengajar juga untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 semua. Mangga Ibu Intan, dipersilahkan. Terima kasih Pak Apen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun melalui Zoom karena situasi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Semoga wabah virus corona ini cepat hilang agar anak-anak bisa belajar di sekolah kembali. Amin. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Di sini saya mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 dan saya wali kelas di kelas 7B. Karena sudah dibahas oleh wali kelas yang lain, karena semester sekarang ini pembelajaran masih daring, diharapkan kerjasamanya kepada Ibu Bapak agar pembelajaran lancar
mohon kerjasamanya. Dan untuk Bapak Ibu semoga diberi kesehatan agar bisa mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Intan selaku wali kelas 7B. Mangga orang tua wali atau orang tua siswa kelas 7B, wali kelasnya Bu Intan. Mungkin untuk grup kelas sudah ada, grup orang tua sudah ada. Mangga bisa didiskusikan kalau ada apa-apa aja yang mau dibahas atau ditanyakan. Baik, berikutnya untuk kelas 7E, perwakilan atau enggak wali kelas 7E, mudah-mudahan orang tua siswanya banyak yang gabung ya kelas 7E di kesempatan pagi hari ini agar tahu dan kenal dengan Ibu Dewi Mustikasari. Selain wali kelas 7E, Ibu Dewi juga mengajar mata pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Bu Dewi atau siap Bu Dewi? Siap, Aten, siap. Oh, mangga lanjut Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, wali murid yang saya hormati, perkenalkan saya Dewi Mustikasari. Saya ditugaskan untuk menjadi wali kelas 7E. Bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya di kelas 7E, perkenalkan, ini saya. Jadi nanti kalau misalnya bertemu di jalan atau di mana mungkin bisa saling menyapa. Dan saya mengajar kelas 7A sampai 7E itu mengajar IPA. Untuk tugas IPA kemarin mohon maaf ya Bapak Ibu, ada beberapa putra-putrinya yang masuk ke kelas Google Classroom itu masuk untuk kelas 7 yang tahun lalu. Sehingga mungkin orang tua banyak kebingungan dengan tugas yang setumpuk, saya harus mengerjakan yang mana dulu. Mohon maaf sekali, itu mungkin semula kurikulum memberikan kode kelas yang itu. Dan saya kan sudah mengganti yang baru, sehingga mohon untuk yang putra-putrinya masuk kelas yang banyak tugasnya, itu keluar dan masuk untuk Google Classroom yang baru. Karena IPA itu hanya baru memberi tugas satu tugas. Dan kami tidak mungkin ya Pak atau Bu, kami memberikan tugas secara satu kali pertemuan beberapa tugas sekaligus. Wah, kami juga masih ini ya. Jadi insya Allah cuman mungkin kalau misalnya satu pertemuan itu satu atau dua tugas, dan itu insya Allah tidak terlalu berat. Mengingat dengan waktunya juga kan tidak terlalu lama ya untuk setiap mata pelajaran. Itu Ibu dan Bapak di rumah tanpa perlu diingatkan mungkin insya Allah ya Bu ya sudah, insya Allah pasti sudah membimbing dengan maksimal. Tapi kami ingatkan lagi, kami mohon kerjasamanya, kami mohon bimbingannya. Ibu di rumah, kami di sekolah, kami hanya bisa mengingatkan lewat WhatsApp mungkin ya Bu, jika ada yang putra-putrinya belum mengerjakan, kami langsung menjapri ke WA-nya, mungkin mohon maaf. Nanti khususnya untuk kelas 7E, ketika putra-putrinya sehari atau 2 hari tidak masuk, saya agak cerewet, banyak wapri dan japri-japri dari saya ya Bu ya, yang mengingatkan atau menanyakan putra-putrinya kenapa tidak masuk, kenapa tidak mengerjakan tugas. Ya kita saling bekerja sama mungkin. Yang pasti kita semua hadapi PJJ ini dengan semangat ya Bapak Ibu, walaupun mungkin kadang terasa membosankan sudah beberapa tahun ini ya di masa pandemi, tapi kita usahakan tetap mengerjakan dengan maksimal untuk putra-putri kita, untuk anak-anak didik kami pun insya Allah berusaha memberikan pengajaran yang maksimal walaupun dengan metode daring. Nah seperti itu.
Ibu Bapak mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Jika ada hal-hal yang Ibu Bapak menemukan kesulitan tentang pembelajaran IPA atau tentang anak-anak yang berada di kelas 7E atau di luar kelas 7E, silakan bisa menghubungi saya. Nomor saya ada tertera di grup anak-anak. Jadi jangan sungkan, insya Allah saya selalu bersedia membalas atau ikut menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi bersama-sama. Seperti itu. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Bu Dewi untuk pemaparannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mangga untuk pertanyaan sambil berjalan. Tadi udah ada pertanyaan yang masuk, tapi sudah dijawab sama Pak Eka lewat chat juga. Nah, ini ada lagi ya. Kalau untuk absen, apa pertanyaannya? Kalau untuk... Saya jawab aja, Pak Ted. Oh, tanya jawab aja. Enggak, saya jawab aja untuk pertanyaannya. Sok, mangga, Pak Eka, mangga. Kalau untuk absen melalui Google Classroom ditulis di forum atau di komentar kelas. Oke, untuk absen Bapak dan Ibu, sebenarnya sudah disiapkan oleh kami. Jadi kami sedang menganalisa yang paling efektif absen itu seperti apa. Kami sudah siapkan sebenarnya Google Form, pakai Google Form. Jadi nanti siswa sendiri yang mengisinya. Jadi kami sudah sediakan, ya. Jadi untuk absen nanti kami sediakan link untuk Google Form-nya. Apakah itu per guru, per mapel linknya, atau satu saja untuk semua. Nah, kami sedang difokuskan di situ. Jadi kami jadi sekolah itu terutama saya mau minta pendapat dari Bapak dan Ibu guru nanti. Insya Allah hari Senin kami sudah akan rembukan. Jadi lebih mudahnya itu yang mana. Jadi untuk absen, untuk sementara mungkin di grup WA dulu ya, ngisi list gitu ya. Nah, itu sedang kami pantau sebenarnya, sedang kami teliti juga ini bagusnya yang mana nih. Kalau gini ribet nggak, kalau gitu ribet nggak. Sedang dipersiapkan. Untuk Google Form-nya sudah kami siapkan. Oke, terima kasih. Ada lagi ini pengiriman tugas jam berapa? Sekali lagi saya ingatkan, untuk tugas deadline-nya itu per 3 bulan. Untuk semua di periode pertama sebelum PTS, ya, per 3 bulan. Lebih cepat, lebih baik. Jadi untuk hari ini misalkan saya mengajar nih PJJ, saya memberikan tugas yang harus dikerjakan. Tidak selalu harus itu selesai, ya. Tidak selalu hari itu sudah selesai. Tidak. Jadi kami deadline-nya yang paling maksimal deadline-nya itu adalah per 3 bulan. Cuma lebih cepat, lebih baik karena nilainya akan berbeda. Itu yang sekali lagi saya sampaikan ya untuk masalah tugas. Jadi biar Bapak dan Ibu nggak stres itu, ini tugasnya harus selesai. Nggak seperti itu ya. Jadi deadline-nya per 3 bulan periode menjelang PTS. Ya, itu batas terakhirnya maksimalnya. Ya, sekali lagi itu. Oke, ada lagi tidak masalah pertanyaannya? Enggak. Belum ada ya Pak Eka, belum ada yang masuk ya, lagi ya? Tidak ada. Oke, silakan Pak Ten. Ya, kalau tidak ada, baik. Berikutnya tadi sudah disampaikan sama MC sama Bu Dini. Saya di sini selaku Wakasek bagian kesiswaan, bidang kesiswaan Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk posisi atau untuk keadaan pada saat pandemi ini saya pun kurang bekerja secara maksimal gitu. Karena apa? Untuk tugas kesiswaan sendiri ialah kaitannya ataupun memang berurusannya ya dengan siswa sendiri ya, terutama dalam hal performance ataupun pakaian gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yaitu tugas saya gitu untuk memantau, untuk mengingatkan. Ya, sebagai catatan kemarin juga pada saat pengukuran baju dari kelas A sampai kelas E, ya saya temukan ada yang masih rambutnya diwarnain, ada yang gondrong gitu kan ya. Nah, ini mohon bantuannya, mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu, biarpun lagi masa PJJ seperti ini, tapi tolong diingatkan untuk kerapihan, untuk kedisiplinan yang seperti itu tetap harus diperhatikan gitu. Jangan ada anggapan, ada PJJ iya, rambut dia mau bebas gitu, mau gondrong atau bahkan dimerahin. Nah, itu tolong
untuk dihilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Mohon bantuan Bapak Ibu, karena memang itu tidak mencerminkan siswa gitu ya, tidak mencerminkan anak sekolah pada saat memang rambutnya gondrong ataupun bahkan dimerahin. Itu mungkin siswa laki-laki. Siswa perempuan pun sama, kita tidak tahu di rumahnya seperti apa, atau bahkan mungkin yang di belakang bapak ibunya tidak tahu juga selama ini berkerudung tapi rambutnya mungkin dengan gaya-gaya yang mengikuti fansnya gitu. Nah, itu kadang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu, selain pembelajaran. Nah, untuk penampilan pun saya ingin bekerja sama Bapak Ibu di rumah kayak gitu. Karena nanti pada saat pembagian buku, insya Allah siswanya ke sini lagi. Nah, itu yang penampilan seperti itu untuk kemarin minggu pertama oke, bisa saya maklumi gitu. Tapi untuk nanti ada pertemuan lagi, saya mohon untuk bisa merapikan penampilan ataupun performan dari masing-masing siswa dari kelas 7A sampai kelas 7E. Seperti itu. Baik, berikutnya perihal dengan etika dan adab. Karena memang saya tidak bisa melihat langsung secara kasat mata pada saat PJJ ini. Jadi bisa kelihatan pada saat etika bersosial media gitu Bapak Ibu. Kadang di grup kelas itu siswa itu kalau nanya, kalaupun membahas tentang pelajaran, ya oke, nggak apa-apa, itu tempatnya gitu. Tapi mohon diingatkan sama Bapak Ibu juga, kalau memang membahas yang hal-hal yang lain, untuk diminimalisir kan. Karena memang itu bukan tempatnya di situ. Mungkin bisa pernah kita ketemukan gitu. Anak itu kalau ketemu itu diem gitu. Anak itu cicingan gitu kalau kita tatap muka. Tapi kadang pada saat bersosial media itu luar biasa gitu. Luas dengan statusnya atau mungkin dengan bahasa-bahasanya. Nah, itu yang harus kita hindari gitu. Anak jangan sampai diam di depan kita tapi pada saat bersosial media dia bisa mengeksplor yang lain-lain. Nah, itu yang yang kami khawatirkan gitu di sini. Mudah-mudahan kelas 7 sekarang ya bisa membatasi, karena memang smartphone itu, handphone itu gitu, di satu sisi itu bisa membantu anak untuk belajar gitu, untuk searching, untuk googling gitu. Tapi di sisi lain kadang anak yang mungkin agak nyeleneh gitu, searching yang di luar pembelajaran, searching yang menjurus ke yang bukan seharusnya atau belum waktunya untuk kita membahas ataupun searching yang seperti itu, kayak gitu ya Bapak Ibu. Itu mohon diperhatikan. Jadi jangan sampai dikasih aja handphone, Bapak Ibu tidak tahu gitu anak itu ngedownload aplikasi apa sih di dalamnya gitu. Terus yang dilihat itu apa-apa, nah itu tolong itu juga harus dikomunikasikan. Jadi jangan sampai tugas Bapak Ibu ngasih handphone, ngasih kuota udah beres, bukan sampai situ gitu ya. Tetapi ya setiap mungkin, apalagi kan kalau sekarang hampir semua anak kan diberi passcode ya Bu ya, dikunci gitu handphonenya, sehingga orang tua nggak bisa masuk gitu, nggak bisa ngelihat atau nggak chat-chatnya kayak gitu, nggak bisa memantau. Nah itu tolong untuk kita hindari juga sebisa mungkin. Orang tua ya tahu, biarpun biasanya anak seminggu sekali diganti ya si passwordnya itu. Agar apa? Agar orang tua tidak bisa memantau. Nah itu tolong pendekatannya seperti itu harus dilakukan ya. Terkecuali mungkin kalau handphonenya satu handphone berdua sama ibu, ya itu mungkin bisa kepantau seperti itu ya. Baik, berikutnya yang ingin saya sampaikan ialah tolong anak itu untuk hal-hal kecil sebelum ke belajar daring, itu menghafal jadwal pelajaran ya Bapak Ibu. Kemarin saya cek di minggu pertama itu belum hafal. Padahal dalam satu hari itu cuma 2 mata pelajaran. Seperti itu. Karena hari Senin itu prakarya sampai jauh untuk kelas 7, kelas 8 apa. Nah itu harus hafal ya. Coba tanya sama Bapak Ibu guru secara langsung. D atau A atau Neng, kelas hari ini apa pelajarannya gitu. Hari Selasa apa? Jangan sampai nggak tahu. Nah itu
anak mau belajar gimana kalau jadwal pun tidak tahu. Nah, itu yang saya maksud. Berikutnya tadi ingin membahas juga yang disampaikan sama Pak Eka ya, perihal penugasan. Nah, itu kemarin sudah disampaikan khusus di kelas 7C dan saya ingin sampaikan lagi di depan orang tua dari 7A sampai 7E. Jadi tugas itu bukan melulu harus mengerjakan, bukan melulu harus mengumpulkan gitu ya. Jadi pada saat ditugaskan di classroom, kadang anak ngejapri, kalau anak nanyain lagi di grup kelas, jadi tugasnya yang mana? Nah, itu kan yang memang kadang anak mungkin belum paham. Kalau belum paham, ya itu nggak jadi apa-apa karena namanya juga tidak tahu kan. Nah, itu untuk penugasan. Kalau nanti mungkin sudah ada buku paket, kadang guru itu baca halaman segini sampai halaman segini, lalu di rangkum. Nah, itu pun udah tugas ya Bapak Ibu, nggak usah jadi harus nanyain tugas misian lagi. Atau bahkan kadang Bapak Ibu guru menugaskan ada ngirim video di classroom, nah tugasnya hanya nge-review atau menonton saja. Nah, bisa jadi nanti minggu depan untuk ada tugasnya untuk mungkin mencatat apa hikmah dari video itu, atau mungkin coba review video itu. Nah, itu ya seperti itu. Jadi kalau kita hanya menonton saja itu pun sudah tugas ya. Sekali lagi mungkin kita tidak mau menyulitkan atau tidak mau merepotkan dengan banyak tugas kepada anak-anak, karena mungkin yang ada nanti anak-anak malah stres gitu. Jadi pengen enjoy saja gitu kan ya selama PJJ ini. Tadi udah Bapak kurikulum sampaikan, yang penting hak anak untuk belajar itu terlaksana atau ada seperti itu ya. Jadi saya mau Bapak Ibu jangan ikut stres ya, jangan ikut stres di PJJ ini. Biar Bapak Ibu mah tenang dengan pikiran yang lain, dengan mungkin masak, dengan menyiapkan untuk suami, untuk yang lainnya ya. Jadi biar anak mah ya harusnya tanggung jawab Bapak Ibu guru di sini ya. Kadang ya mungkin anak kan tidak semuanya sama gitu. Harus tetap dipantau di rumahnya juga masing-masing. Oke, dan yang lain-lainnya ialah mungkin mengenai keadaan kelas. Ibu, Bapak harus tahu keadaan kelas dari kelas masing-masing gitu kan ya. Mungkin kemarin saya lihat pada saat pertemuan pertama anak masih gimana ya, masih pada jaim gitu sama teman sekelasnya. Terkecuali mungkin sama teman yang mungkin dari SD-nya satu SD gitu. Kalau kelas saya, kelas 7C, sengaja suruh maju satu persatu perkenalan. Nah itu anak kadang masih malu juga, ya mungkin baru pertemuan pertama. Karena mungkin gimana kita mau jadi keluarga satu kelas, padahal tidak kenal sama sekali gitu. Kenal hanya di grup kelas aja, tetapi tidak pernah ketemu secara face to face. Atau bahkan mungkin anak kadang yang kreatif itu, oh ini namanya contoh si A gitu. Dikepoin di sosmednya itu di Facebook atau di Instagram gitu, baru tahu wajahnya seperti itu. Nah itu juga tolong Bapak Ibu pantau, tanya aja A atau Neng udah punya teman baru belum di SMP itu gitu. Jangan hanya temannya baru sekedar chat tapi ketemuan belum pernah. Nah itu yang dikhawatirkan ya. Kita benar harus jadi keluarga itu benar-benar keluarga yang memang udah kenal sepenuhnya gitu. Bisa jadi di chat seperti ini, pada saat ketemuannya ya beda lagi untuk kepribadiannya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu hatur nuhun untuk waktunya, untuk partisipasinya untuk hari ini, bisa mengikuti undangan dari sekolah untuk silaturahmi sama wali kelas dari kelas 7A sampai 7E. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak pengetahuan dari hasil pertemuan ini yang mungkin bisa membantu ke depannya Bapak Ibu agar memudahkan tugas atau menghilangkan stres gitu. Kita mah enjoy, nggak usah jadi Oh ya, jadi 7C juga gimana cara untuk tahu bahwa si tugasnya sudah dikirim gitu. Kemarin udah ada pertanyaan. Nah, kalau solusi saya yaitu mungkin orang tua kelas 7 sudah tahu, belum dikirim, di screenshot aja dulu ya, di screenshot biar nanti pada saat gurunya ngasih nilai, kok tidak ada tugas ini,
tidak ada nilainya, ini buktinya udah ada gitu, tinggal dilihatin. Insya Allah guru pun tidak akan namanya komentar lagi. Kalau sudah ada bukti screenshot sudah aman, nilai sudah ada gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu bingung, oh ini tuh udah masuk atau tidak, tugasnya udah selesai, udah kekirim atau belum. Nah itu ya yang mungkin sering ada pertanyaan kayak gitu. Baik, kelihatannya ada pertanyaan yang masuk ya, Pak Eka. Pak Eka masih stay, Pak Eka? Oke, untuk pertanyaannya dari Faiz. Jaid Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya batas waktu pengiriman tugas jam berapa? Nah, itu udah ya tadi sama Pak Eka. Assalamualaikum Pak, maaf baterainya lowbat. Ya nggak apa-apa, yang lowbat bisa mengkondisikan. Dan yang berikutnya ada Jaskia Jahra. Assalamualaikum Bu, kapan ada tatap muka? Karena saya ingin anaknya pada kenalan gitu. Soalnya kan masuk SMP teman-temannya banyak yang baru, jadi supaya nggak canggung. Nah, baru saya bahas ya barusan. Perihal untuk tatap muka sebenarnya mah Bapak Ibu guru di sini juga ingin tatap muka ya Bapak Ibu, tetapi mungkin ya keadaannya dari dinas pendidikan atau pemerintahnya belum ada lampu hijau, jadi seperti itu. Nah untuk memfasilitasinya kayak kemarin kan pengukuran baju ya minimal satu pertemuan sudah tahu wajah-wajahnya, biarpun itu masih di sesi ya, sesi 1 tidak tahu sesi 2. Atau sebaliknya, sesi 2 tidak tahu teman-teman di sesi 1, tapi insya Allah untuk nama kan sudah wali kelas sudah share gitu ke ke grup kelasnya. Atau bahkan nanti mungkin wali kelas bisa menjadwalkan untuk Zoom meeting per kelas gitu. Zoom meeting kelas 7A dengan semua peserta menyampaikan video, jadi tahu untuk kayak gitu. Itu nanti gimana kondision untuk kelas wali kelas ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, tambahan Paten. Oh mangga PK, mangga. Ya, untuk tatap muka Bapak dan Ibu itu harus izin pemerintah, tapi sekolah sudah mempersiapkan sarananya jikalau nanti harus tatap muka secara terbatas. Jadi tatap mukanya juga masih terbatas gitu ya, tidak semua siswa ke sekolah. Mungkin kami gunakan sistem shift gitu ya. Jadi misalkan kelas 7H hari Senin, 7B hari Selasa, jadi tidak semuanya. Nah, insya Allah tapi tetap dibagi 2 gitu ya, satu kelas dibagi 2. Jadi untuk tatap muka sebenarnya kami juga ingin gitu ya, sudah kangen istilahnya, sudah jenuh lah kejadian terus. Jadi untuk tatap muka ini harus menunggu keputusan dari pemerintah dulu apakah diizinkan atau tidak untuk tatap muka. Oke, itu saja tambahannya Pak Den. Oh ya, atur nuhun ya Pak Eka. Mudah-mudahan paham ya apa yang disampaikan sama Pak Eka, sama saya atau sama guru-guru yang lainnya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, boleh nanti mungkin bisa dilanjut di wali kelas masing-masing. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa ketemu secara tatap muka, atau bahkan kalaupun memang tidak belum tatap muka, dan insya Allah saya pinginnya sebulan sekali ya untuk silaturahmi via Zoom. Gimana, setuju nggak Bapak Ibu? Apabila sebulan sekali setiap wali kelas gitu kayak gini aja, Setuju. Ya. Insya Allah nanti diagendakan lagi. Nanti diagendakan lagi di bulan Agustus ya Bapak Ibu, atau pada saat tanggal 17 Agustus saja ya kita bikin lomba virtual ya. Kita bikin lomba virtual 17 Agustus ya Bapak Ibu. Siap. Ada anak-anak bisa ada jawabannya. Gitu, mangga Bapak Ibu tong merasa merasa canggung atau gimana, kalaupun memang ada unek-unek sok aja dikeluarkan gitu ya Bapak Ibu. Dipendem. Enggak stres. Ya, tak gitu ya. Sekali lagi tong stres lah,
PPKM-nya enak PPKM darurat diperpanjang. Darurat ya Pak ya. Pokoknya mah jaga Nanti imun, diganti jaga Pak Aten. iman ya Bapak Ibu. Insya Allah sehat semua, sehat ya, sehat. Nanti belajar Pak Aten ya. Amin. Oke ya, hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini, mangga. Ya, mangga. Hatur nuhun Pak Aten. Terima kasih tadi Ibu dan Bapak sudah dipaparkan ya secara gamblang oleh Pak Aten, oleh Bapak Eka, terus para wali kelas ya, Bu Elis, dan prasarana. Nah, saya juga di sini di sekolah ini adalah sebagai staf kesiswaan Ibu bersama dengan Pak Aten. Di bawah nih. Insya Allah mudah-mudahan kita secepatnya bisa tatap muka ya. Iya. Iya. Mohon maaf, aku juga malas. Ya, mohon maaf tadi ya. Terima kasih untuk Pak Aten yang telah memaparkan begitu jelas ya Ibu dan Bapak. Ya tadi kelihatannya begitu bersemangat. Ya betul Bu, kita happy aja ya. Kita happy, tidak usah dibawa stres ya. Tetap itu bimbingan dari orang tua, tetap untuk anak-anak kita yang terbaik ya Bu ya. Doakan mudah-mudahan kita secepatnya bisa tatap muka. Tentu saja tidak hanya orang tua ataupun anak, guru-guru juga sama. Semuanya merasa sudah lelah ya Bu ya. Mudah-mudahan secepatnya. Baiklah, acara demi acara sudah kita lalui. Saya mohon silaturahmi ini tetap berjalan sampai nanti, tetap berhubungan antara sekolah dengan wali kelas, dengan para orang tua juga dan anak-anak juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan dan juga ambil yang manfaat dari kami. Kita cukup akhiri sampai di sini, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Tetap sehat ya Bu ya, sehat selalu, jaga kesehatan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar.